Hai, ketemu lagi dengan saya Peter, tapi kali ini nggak di HP channel. Kali ini saya punya channel baru, nama channelnya adalah Akal Sehat. Channel ini saya akan membahas berbagai macam mengenai money game atau ponzi yang beredar di masyarakat dan kenapa itu berbahaya. That's why selain channel ini saya juga punya grup Facebook saya sendiri. Setelah sebelumnya saya bergabung di grup Facebook MAP, tapi ternyata selama 2 tahun ini sepertinya saya nggak cocok di grup tersebut. Itulah kenapa saya bikin grup saya sendiri, dan di grup itu saya akan murni mengedukasi masyarakat tentang apa itu bahayanya ponzi dan money game dengan cara yang benar. Karena seperti yang seperti sebagian teman-teman tahu di sini bahwa saya semacam jadi musuh di grup MAP itu. Sebenarnya perbedaan pendapat di dunia maya itu hal yang biasa buat saya. Saya sudah gabung di MAP kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun setengah ya, waktu zaman awal-awal YouTube itu. Dan selama proses itu ada banyak sekali, maksudnya perbedaan pendapat, saya dikata-katain dan segala macam. I'm fine with that gitu. Saya fine-fine aja dengan itu. Tapi nggak tahu apa yang terjadi dengan MAP sekarang. Akhir-akhir ini mereka kelewat batas, mulai dari upaya ngedoxing, ngancem, sampai yang terakhir yang paling parah adalah mereka mencoba menghack FB dan IG saya. Dan buat saya, they way over cross the line. Dan parahnya lagi, hal seperti itu didukung oleh moderator-moderator mereka. Dan that's why saya mengikuti sarannya Bro Titus bahwa mungkin saya nggak cocok di MAP. Tapi saya tetap kepingin memberikan edukasi ke masyarakat. Caranya gimana? Ya udah, saya sadar bahwa MAP bukan rumah saya gitu. Dan gimana saya harus mengikuti aturan yang punya rumah, tuan rumahnya. Dan kalau tuan rumahnya maunya gitu, saya nggak bisa maksain ya. Akhirnya saya bikin rumah saya sendiri. Sebenarnya grup ini sudah ada sejak setahun yang lalu gitu. Waktu awal-awal saya merasa, nanti saya akan cerita kenapa saya akhirnya bikin grup itu dan mengaktifkan lagi. Dan sekaligus ini surat cinta terakhir saya buat MAP dah. Maksudnya kenapa saya bikin video ini, karena saya sudah mencoba berkali-kali mengajak kalian ngomong, diskusi, baik melalui PM, DM, dan komen-komen di Facebook. Tapi seperti yang saya bilang bahwa yang namanya ketikan itu orang membacanya berdasarkan asumsi mereka gitu. Jadi walaupun saya ngomongnya nggak ada maksud menyerang, nggak ada maksud apa, tapi karena mereka sudah punya image sendiri mengenai saya, akhirnya yang terbaca di asumsi mereka adalah saya nyerang mereka. Dan juga saya bikin video ini pertama sebagai klarifikasi, yang kedua ya klarifikasi karena menurut saya terjadi pembunuhan karakter di sana yang mengatakan bahwa saya pembela ponzi, dan kayaknya banyak yang kemakan deh. Nanti saya akan bongkar juga di sini kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang kedua adalah saya cinta MAP sebenarnya. Saya sayang MAP. Karena itu adalah satu-satunya grup yang paling gede, yang dimana orang-orang, dan grupnya udah punya nama ya, dimana orang-orang bisa mencari informasi mengenai ponzi dan money game sebenarnya di situ. Tapi yang terjadi adalah akhirnya informasi-informasi tersebut ketutup sama postingan-postingan yang menurut saya receh gitu. Bukan berarti ya dulu saya menantang yang namanya sarkas dan segala macam, sampai akhirnya saya sekarang separuh tutup mata. Tapi itu yang terjadi gitu. Dan ketika ada orang tanya kenapa kok grupnya postingannya kayak gini, banyak yang kelewat, sebagian dari moderator bilang nggak kelewat kok, cari aja fitur search dan segala macam. Permasalahannya adalah nggak semua orang tuh mau menggunakan fitur search, gak semua orang tuh ngerti tentang internet. Dan kalau mereka begitu buka grup FAP pertama kali, terus yang keluar cuma receh-receh gitu ya, akan tenggelam gitu. Dan alasan kedua adalah gak semua orang tuh tahu nama entitas ponzi yang lagi booming di masyarakat gitu loh. Jadi kalau kapan hari si Vintage nggak bilang ada aplikasi Borobudur, ya saya nggak tahu, nggak pernah tahu bahwa entitas Borobudur tuh eksis gitu loh. Nah, gimana caranya orang bisa mencari kalau dia bahkan nggak tahu itu eksis? Sebenarnya saya juga udah ngasih solusi ini ke salah satu moderator waktu. Solusinya gimana supaya orang bisa tetap up to date walaupun postingan-postingan receh, tapi ya apalah artinya saya. Akhirnya
saran saya selama setahun tuh nggak pernah didengar, dan ya hopefully akan saya terapkan di grup yang baru saya ini. Jadi buat teman-teman di MAP, kalian bisa anggap video ini sebagai saya, apa istilah kalian, sebagai saya playing victim atau segala macam. Tapi di sisi lain kalian bisa melihat bahwa ini masukan buat kalian untuk berbenah dan menyadari bahwa MAP tidak sedang baik-baik saja. Dan kenapa gitu ya, saya akan cerita sekarang. Tapi sebelumnya, berkaitan sama grup Facebook yang saya bikin, di grup tersebut visi saya adalah saya dan teman-teman dan kita bisa memberikan informasi yang jelas mengenai orang tentang apa itu Ponzi Money Game, dan berikut entitas-entitas apa yang ada di masyarakat saya akan kumpulkan di sana. Kita akan menjadi sebuah database di mana orang-orang bisa melihat bahwa kalau one day saya ditawarin ini, mereka tinggal masuk ke grup kita, mereka tinggal klik dan lihat listnya ada di sana apa enggak. Kalau listnya ada di sana, nanti di list itu saya akan tuliskan kok entitas ini, maksudnya statusnya kayak gimana, kemungkinan scamnya gimana, terus dia termasuk apa, apakah termasuk Ponzi, termasuk skema piramida, arisan berantai dan sebagainya gitu. Hopefully dengan demikian itu akan membantu masyarakat kita untuk lebih dapat informasi bahwa ketika mereka ditawarin sesuatu, mereka tinggal masuk grup itu, mereka klik dan lihat, oh ada di sini. Ini kurang lebih kayak gini. Oke, kalau gitu terlalu beresiko, saya nggak mau ikut dan sebagainya. Hopefully dengan demikian orang-orang akan bisa mendapat informasi lebih, dan harapan saya di grup itu adalah orang-orang bisa menjadi kritis. Karena itu saya nggak akan bilang ini jelek, ini nggak boleh diikuti dan sebagainya, enggak. Saya hanya akan menyampaikan informasi apa adanya, kemungkinan resikonya, plus minusnya. Saya hanya akan menceritakan itu, dan terserah kalian apakah mau tetap ikut apa enggak loh. Karena saya nggak punya hak untuk melarang seseorang loh, dengan resiko yang saya tahu. Karena saya percaya jika kita sudah dapat informasi yang jelas dan kita bisa berpikir kritis, orang akan tahu resikonya dan mereka akan menghindari sendiri kok. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke main course-nya. Jadi kenapa saya akhirnya memutuskan membuat grup sendiri, mengaktifkan grup sendiri tepatnya, karena grup ini udah saya bikin setahun yang lalu. Karena MAP sekarang menurut saya udah nggak sehat. Nggak kayak MAP yang dulu. Kalau MAP yang dulu waktu zamannya si Sultan, Edward, Venus, Ishak, Antoni juga masih ada. Itu walaupun kita berbeda pendapat, kita mungkin quarreling itu berdebat di media sosial. Cuma ya udah sampai ranah situ aja gitu. Tapi grup yang sekarang ini mereka udah mulai ngedoxing, walaupun doxingnya goblok sih terus terang. Nanti saya akan cerita itu lah. Jadi gini, permasalahan pertamanya adalah saya gabung di MAP itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika zamannya VTube, dan saya kan main VTube waktu itu, dan semua orang juga tahu saya main VTube, dan saya masuk MAP, saya pengen tahu berita apa tentang VTube. Dan jangan salah Bro Titus, saya ngomong loh, saya tuh orang VTube, saya main VTube di sana gitu. Tapi saya main VTube bukan yang hardcore ya, bukan yang sampai yang saya mati denial bahwa VTube ilegal. Saya bilang terus enggak, VTube-nya legal dan segala macam. Enggak. Saya pure main VTube karena saya melihat ada something di VTube. Itu nanti mungkin kalau teman-teman pengen tahu kenapa ini, saya akan bikin satu video khusus mengenai itulah. Saya main pun gratisan, saya mau nyoba dan segala macam. Dan saya bilang di situ, that's why saya ingat pertama kali konflik saya dengan anggota MAP adalah ketika saya bilang saya main VTube dan saya membenarkan fakta yang salah di situ. Nah, misalkan, dan kalau teman-teman amati di grup yang MAP yang sekarang pun, kalau dulu saya memberi masukan ya, kenapa kok kalian bikin posting yang sarkas dan segala macam, dan ada alasannya kenapa saya ngomong kayak gitu. Tapi saya cuma membenarkan informasi kalian yang salah. Misalkan ada postingan yang bilang bahwa Questnet itu ilegal, itu jelas salah gitu, karena Questnetnya sendiri secara badan hukum di Indonesia dia legal, dia mendapatkan izin gitu. Dan yang lucunya adalah ketika saya bilang bahwa Questnetnya legal, itu bukan berarti saya belain Questnet loh. Ngerti nggak? Itu sama kayak ada polisi nangkep maling handphone, terus dia mengadakan konferensi pers,
Terus ketika di konferensi pers ini polisi bilang, ya saya telah menangkap seorang pembunuh gitu. Nah, karena saya temennya polisi itu, saya ngingetin polisinya dong, Pak, dia bukan bunuh, dia maling handphone gitu. Harusnya kalau polisi itu polisi yang benar, dia akan bilang, oh dia maling handphone ya, bukan pembunuh. Oh ya, maaf, terima kasih ya. Dia akan membenarkan statementnya. Kami telah menangkap maling handphone gitu. Tapi yang terjadi di MAP adalah ketika saya membenarkan informasi-informasi mereka yang salah, mereka malah marah dan nuduh saya belain polisi. Itu kan konyol gitu, itu kan goblok. Dan makanya itu ketika saya ngomong sama orang dan segala macam di grup sana, ketika mereka terus nyerang-nyerang saya, pertama teman-teman amati deh, selalu amati. Saya selalu bilang, tolong komen saya dibaca lagi tanpa asumsi. Karena saya yakin kalau mereka baca komen saya tanpa asumsi, tanpa emosi, mereka akan nangkep maksud saya gitu. Nah, saya selalu ngingetin itu pertama. Tolong baca lagi komen saya tanpa asumsi, tanpa emosi. Nah, tapi ternyata mereka sebagian besar nggak baca. Saya punya buktinya kok. Semua yang saya omongkan ini itu saya punya data dan saya punya buktinya. Nah, terus yang kedua, saya selalu ketika saat mereka udah mulai saat saya udah ngingetin itu ya dan mereka masih ngomel-ngomel, saya selalu bilang mendingan stop komen gitu. Kamu komen malah mempermalukan dirimu sendiri karena begini, teman-teman. Si lawan bicara saya ketika ngomong sama saya, dia emosi kan. Apapun yang saya tulis dia mungkin nggak baca atau segala macam, dia akan nulis apa adanya gitu. Dan menurut dia itu benar, it's fine, menurut dia benar. Sementara ada orang lain di luar sana yang nggak punya asumsi apa-apa terhadap saya. Ketika mereka membaca pernyataan saya atau komen saya sebelumnya, mereka akan nangkep maksud saya gitu. Dan ketika mereka nangkep maksud saya, kemudian ada si lawan bicara saya marah-marah dengan maksud yang aneh jelasnya sendiri, orang ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan saya selalu warning itu, stop komentar. Semakin kamu komen, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tapi yang terjadi di grup MAP adalah mereka makin bangga mempermalukan diri mereka sendiri. Dan mereka makin komen dengan komen yang aneh-aneh. Dan ketika mereka mulai ngomong kasar, kayak ngomong goblok, ngomong anak pelacur, ngomong segala macem. Dan ini saya heran, kenapa ngomong goblok, ngomong anak pelacur, ngentot, lonte, nggak kena ban ya kalau teman-teman mereka sendiri. Tapi kalau kita yang komen di ban. Oke, nggak, anyway. Jadi ya itu ketika mereka sudah mulai ngomong kasar, ya udah, it takes two to tango. Ya saya ngikutin cara main mereka gitu. Dan ketika saya memperlakukan mereka dengan cara mereka memperlakukan saya, mereka marah. Dan itu yang membuat sampai akhirnya terjadi satu kejadian yang membuat saya berpikir bahwa MAP udah nggak sehat. Oke, jadi pertikaian pertama saya di MAP itu berawal dari VTube waktu itu. Saya lupa kasusnya apa, cuma ada informasi yang salah mengenai VTube dan saya benerin. Tujuannya itu kayak polisi yang tadi itu. Jadi saya ngingetin sesuatu. Nah, kalau berdasarkan analogi polisi yang tadi ya, misalkan saya telah menangkap seorang pembunuh, terus Pak, dia bukan pembunuh, dia maling handphone. Loh, kamu kok jadi belain malingnya? Wah, kamu temennya maling, jangan-jangan. Itu kan konyol gitu kan. Ketika saya sedang mengkoreksi mereka, sebenarnya tujuan saya itu bukan belain polisinya. Justru tujuan saya itu belain merekanya. Tujuanku adalah belain MAP. Kenapa? Karena MAP itu bisa dibilang sebagai wadah orang untuk mencari referensi sesuatu yang benar gitu. Dan kalau MAP nge-share sesuatu yang salah, yang kredibilitasnya hancur tuh MAP juga kok. Yang kredibilitasnya hancur tuh ya orang itu juga gitu. That's why sebagai temen, sebagai orang yang merasa memiliki MAP, saya mengingatkan bahwa nggak kayak gini. Realitanya nggak kayak gini, gitu loh. Kalian boleh benci dengan Questnet, kalian boleh benci dengan PTP dan sebagainya, tapi realitanya adalah mereka itu badan hukum yang legal di sini. Bukan berarti saya belain. Nah, kenapa kok Questnet PTP banyak kasus? Ya karena yang saya pernah bilang juga di grup bahwa MLM di Indonesia tuh lucu gitu loh. Bahwa kita harus bisa membedakan antara ini saya juga pernah berdebat sama Bro Edward waktu itu, Edward Susanto apa Edward Santoso ya, bahwa ketika Bro Edward lagi bahas Questnet, saya bilang Questnetnya legal di sini. Dan ya dia waktu itu marah-marah, dia nge-tag temennya, saya ingat banget dia nge-tag si Venus waktu itu, dan sampai bilang sirkus muter-muter katanya, bahwa sebenarnya enggak gitu. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, multi level di Indonesia ini, misalkan nih perusahaan multi level, dia nggak berdiri sendiri gitu. Multi level di Indonesia, apapun lah, perusahaan pemasaran jaringan dan segala macam MLM di Indonesia, itu selain perusahaannya, mereka punya leader-leadernya. Dan biasanya leader-leader ini punya yang namanya support system.
Nah, yang kalian sering serang itu bukan sistem perusahaannya sebenarnya. Karena sistem perusahaannya mereka udah daftarkan dan itu legal. Yang kalian sering serang adalah cara-cara leader ini, cara-cara support system ini dalam merekrut anggota barunya. Kalau di Questnet kita punya namanya PT Amuba. Dan saya bilang bahwa kenapa saya tahu? Saya pernah main multi level dulu dan saya tahu bahwa selain perusahaan, leader itu punya yang namanya support system. Dan saya membagikan pengetahuan saya itu ke kalian yang mungkin sama sekali nggak pernah tahu multi level, mungkin nggak pernah main multi level. Dan saya ngasih tahu bahwa oke, multi level ini punya support system. Yang kalian sering serang itu adalah support system ini yang mana biasanya leader-leadernya emang punya cara-cara nakal untuk menggait orang. Misalnya kalau di PT Amuba mereka bilang buka lowongan pekerjaan dan segala macam, dan saya menentang itu juga dulu. Tapi kalau kalian mau menyerang, seranglah ininya, bukan ininya. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan yang legal di sini. Itulah kenapa kemarin sampai terjadi kasus ada ibu-ibu yang sampai nangis-nangis dimintain surat permohonan maaf karena sudah menjelekkan Questnet. Gitu. Kalian kepinginkah member-member MAP semua dapat somasi seperti itu? Enggak kan? Kalau kalian nggak kepingin, mulailah jangan tutup pikiran deh. Saat ada orang ngomong apa, dengerin dulu. Kalau emang yang dia omongin bener, ya udah terima sebagai fakta. Kalau yang dia omongin nggak bener, ya sudah. Bilang aja nggak bener. Tapi saya tahu yang saya ngomongkan bener, karena saya pernah di sana, saya pernah ngalamin. Bukannya terus akhirnya, karena saya pernah di sana, saya pernah ngalamin, akhirnya saya sharing cerita, harusnya kalian berterima kasih dan tanda kutip bahwa oh iya, ini ada orang yang sudah pengalaman di situ, mau sharing something ke sini. Bukannya kalian berpikir, ini dia pemain MLM mau ngasih kita wejangan dan segala macem. Saya terus terang saya nggak nangkep pola berpikir kalian deh gitu. Nggak ngerti kan maksud saya sekarang. Nggak ngerti seberapa frustasinya saya berusaha menjelaskan sesuatu yang salah supaya kredibilitas grup kalian nggak hancur, supaya orang-orang kalian namanya nggak jelek di luaran sana. Tapi kalian sendiri menolak itu gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa. So anyway, ini sebenarnya saya mau cerita. Dari tadi saya mau cerita mengenai awal mula di MAP ya. Ya jadi itulah, termasuk yang masalah VTube. Kalian pasti ingat lah untuk orang-orang yang lama. Jadi ini satu konfirmasi lagi, lompat lagi. Jadi Bro Titus, ketika si Ford, namanya susah banget, si Ford Cycle siapa itu, Ford Cycle Luxembourg posting mengenai saya di VTube, posting doxingnya mengenai saya di VTube dan segala macem. Mungkin baru tahu saya main VTube, tapi buat orang-orang lama, saya ngaku kok saya main VTube. Bahkan saya ngaku juga saya main Royal Q, saya ngaku juga saya main CryptoTab. Gitu. Saya nggak pernah nutupin apa-apa. Jadi saat Bro Titus nanya, kenapa kok baru ngaku setelah dibongkar? Sebenarnya enggak, kalian aja yang informasinya telat gitu loh. Jadi ya, dan saya nggak ngelihat kepentingan bahwa saya harus keluar saya main VTube setiap saat di grup MAP gitu. Jadi ketika 2 tahun lalu saya udah ngomong saya main MAP saya main VTube di MAP, dan beberapa orang juga udah tahu, ya buat saya ya sudah gitu loh. Dan ketika dibongkar lagi, makanya saya bingung. Si Ford Cycle itu seakan-akan menang, berhasil menunjukkan bahwa saya main VTube. Ya, kenapa gitu? Orang-orang saya lo ngaku sendiri. Cari aja di grup MAP yang lama ya, yang udah bukan. Tapi bukti kalau saya ngomong saya main CryptoTab dan saya main Royal Q masih bisa cari di grup MAP yang baru ini. Karena saya kalau main sesuatu saya ngomong, dan setiap kali saya mau memilih mau main sesuatu atau menjalankan sesuatu, saya selalu pelajarin dulu. Jadi saya punya alasan kenapa saya memilih CryptoTab, VTube dan Royal Q waktu itu. Nah, jadi balik lagi masalah VTube tadi. Yang masalah VTube saya juga pernah diserang habis-habisan gara-gara, inget gak waktu itu VTube punya iklan pembersih muka lah dan segala macem, dan ada beberapa di antara kalian yang tanya di Facebooknya, misalkan pembersih muka Marina atau apalah, kalian tanya apakah benar Marina pasang di sini, terus yang admin grupnya bilang enggak, kita nggak pernah pasang dan segala macam. Teman-teman, saya mau ngomong sesuatu hal ini, terserah kalian mau terima ini apa enggak, mau terima ini sebagai satu kebenaran atau cuma denial atau enggak. Saya udah bergerak di bidang advertising tuh 5 tahun. Saya ngerti banget gimana sebuah iklan itu diproduksi. Saya ngerti banget gimana proses dari satu perusahaan membuat iklan gitu. Untuk kalian tahu, ini dengerin aja sebagai informasi ya, bahwa
Satu perusahaan ketika dia mau bikin iklan, ini bukan perusahaannya yang bikin iklan sendiri, bukan perusahaannya yang mencari PH untuk bikin iklan. Perusahaan ini punya yang namanya agency. Perusahaan ini biasanya dia menunjuk agency untuk pertama menggodok kira-kira campaign apa yang mau dilakukan bulan ini atau tahun ini atau minggu ini. Terus kedua menggodok untuk konsep iklannya apa aja. Yang ketiga adalah dia menunjuk agency untuk memproduksi konten tersebut. Nah, saya sih di pihak ketiganya ya, di production house-nya yang memproduksi iklan dan segala macam. Dan ini ada buktinya, ada datanya. Kalau saya produksi iklan, produksi film dan sebagainya. Jadi balik lagi, saya selalu ngomong berdasarkan bukti. Ya kayak kalian yang sering nuduh-nuduh tanpa bukti, terus ketika dimintain bukti, sudah 4 bulan sampai sekarang nggak ada yang bisa ngasih bukti, tapi tuduhannya jalan terus. Oke, lanjut. Jadi bahkan kadang-kadang dari pihak perusahaan sendiri pun itu nggak semuanya menghandle masalah iklan ini, nggak semuanya menghandle masalah promosi gitu. Jadi ketika kalian menanyakan di admin grup Facebook, apakah ini pasang iklan di sini, apakah ini pasang iklan di sini, terus terang admin grup Facebook itu nggak tahu apa-apa. Seriously, itu sama kayak kalian datang ke kantor, terus kalian ketemu resepsionisnya di depan dan kalian tanya omset perusahaan ini setahun berapa, atau perusahaan ini strategi marketingnya ke depan gimana gitu. Dan waktu itu saya nggak ngelawan sih, saya cuma bilang bahwa this is not how the advertising works gitu. Bahwa kalau kalian kepingin tahu apakah perusahaan itu pasang iklan di sebuah tempat, kalian bukan hubungi perusahaannya, kalian hubungi agensinya gitu. Dan dari agensinya kalian tanya, oke, perusahaan ini campaign-nya apa aja, pakai media apa aja yang dipakai, apakah digital, apakah billboard, apakah print, apakah TV dan sebagainya. Kalian hubunginya di agensinya gitu. Karena yang ngurusin masalah gitu-gitu itu agensinya, bukan perusahaannya. Sekedar informasi aja intermezzo. Nah, ketika saya memberikan informasi kayak gitu, balik lagi saya diserang, saya dibully, saya caci maki dengan dibilang, iya kamu mah main VTube, otomatis pasti belain dan segala macam. Guys, asal kalian tahu, walaupun saya main VTube, tapi saya termasuk orang yang sering menyerang VTuber. Ini saking sekarang beberapa grupnya udah hilang loh. Ketika ada VTuber yang ngomongnya ngawur, yang mulai bilang bahwa VTube itu cryptocurrency, bahwa VTube didukung oleh BMW udah pasang iklan di sini dan segala macam, saya itu orang pertama yang menantang mereka gitu. Seperti seperti style saya ngomong di MAP gitu. Saya cuma menyampaikan fakta-fakta aja yang ada gitu. Dan ketika itu saya juga dibilang bagian dari haters kok. Saking aja sekarang ketika Brotitus minta buktinya di mana, saya lagi search di grup-grupnya, saya nggak nemu loh, karena grup VTube kan sekarang banyak yang hilang. Tetapi untungnya waktu itu saya pernah komen di akun YouTube-nya seseorang yang bahas VTube, bilang bahwa VTube perusahaan periklanan, VTube bakal jadi cryptocurrency. Nah, saya juga menyerang di sana gitu. Jadi saya itu senetral itu. Kalau memang saya pernah bilang berkali-kali, buat saya benar itu benar dan salah itu salah, gak peduli siapapun yang melakukan. Jadi walaupun waktu itu saya main VTube, kalau ada VTuber yang ngomongnya ngawur, ya buat saya itu akan jadi ngawur. Saya akan juga serang mereka loh. Tapi kalaupun ada dari MAP atau haters yang ngomongnya benar, misalkan ketika waktu itu VTube dibilang ilegal karena emang dia ilegal oleh OJK, ya saya akan bilang iya, VTube-nya lagi ilegal emang sekarang. Gitu. Saya seobjektif itu. Saya nggak peduli siapa teman, siapa teman, siapa lawan, siapa kawan, siapa lawan, saya nggak peduli. Buat saya benar-benar salah gitu. Walaupun kamu teman saya, tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang salah, saya nggak akan belain kamu. Tapi walaupun kamu musuh saya, kalau kamu melakukan hal yang benar atau ngomong sesuatu yang benar, saya akan belain kamu mati-matian. Saya seobjektif itu. That's why kenapa kapan hari ada yang tanya masalah Royal Q di grup MAP. Nanti kalau saya misalnya waktunya agak longgar, saya akan masukkan screenshotan di sini lah, karena screenshotannya ada puluhan ribu sih. Jadi ya, tapi ya harus, karena kalian butuh bukti kan. Lanjut lagi, kapan hari kenapa waktu itu ada orang tanya mengenai Royal Q di MAP, saya ngomong apa adanya bahwa Royal Q aman karena duit kita di Binance, tapi emang secara legal Royal Q masih termasuk ilegal di Indonesia karena memang dia nggak ngurus perizinan di Indonesia. Dan saya selalu bilang kalau misalnya mau main ya main aja, tapi selalu ada resiko. Dan dalam hal ini resikonya adalah kita tahu sendiri cryptocurrency harganya kita nggak bisa predik gitu loh. Gitu. Saya seobjektif itu, walaupun saya main sesuatu, tapi kalau sesuatu itu emang ada salahnya, ya saya ngakui ada salahnya gitu.
Jadi saya nggak ngerti pola pikir kalian yang menganggap saya apa ya, pulau kutub, maksudnya kayak on banget. Pokoknya begitu kalau saya main VTube saya harus belain VTube 100%. Enggak kayak gitu. Makanya saya selalu bilang use your intellect, yang dengar bukan. Maksudnya do your research. Saya selalu bilang do your research gitu loh. Nah, saya tuh senetral itu gitu. Nggak peduli kamu lawan, nggak peduli kamu kawan. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, kalau ada sesuatu yang merugikan, ya saya akan ngomongin gitu. Termasuk kapan hari di grup. Ya ada satu grup yang kalian bilang polisi di luar sana. Mereka lagi berantem sendiri, lagi heboh karena ada satu suara yang ngomong sesuatu terus diedit. Jadi orang-orang tuh sampai berantem, saling tuduh-menuduh dan segala macem. Kemudian saya dikontak. Pit, kamu kan ngerti multimedia. Ini ada suara yang lagi diedit segala macem. Bisa nggak tolong hilangin editan suaranya ya? Kebetulan saya bisa. Ya udah saya benerin gitu. Saya balikin suaranya kembali ke suara normal. Saya posting. Tujuannya biar bisa melihat mereka maksudnya gitu. Dan akhirnya ketahuan suaranya siapa, dan ya fitnahnya nggak terjadi gitu karena udah ketahuan suaranya siapa gitu. Ya saya senetral itu gitu. Bukan berarti saya akhirnya belain si A atau si B si C, enggak. Maksudnya ya ada sesuatu yang bikin berantem, saya bisa bikin berantem dan bikin tuduh menuduh. Saya bisa mengurai benang kusut tersebut jadi supaya jelas semuanya, ya itu yang saya lakukan. So anyway, itu tadi sebagian curhatan saya, dan sekarang ini saya akan ngomong kenapa kok akhirnya saya memutuskan membuat grup baru sendiri, dan ya mungkin sesekali mau ngintip-ngintip di MAT lah. Karena